Yo, halo teman-teman. Anjing jelek banget tuh. Yo, halo sekarang semua, balik lagi sama gua si Rayuki. Dan di video hari ini seperti yang gue bilang tadi, gua akan tunjukin ke kalian apa aja sih yang perlu kalian lakukan di Dead Life untuk dailynya ya, untuk bermain daily, bukan daily juga, tapi apa yang kalian lakukan gitu. Pertama kalian bisa ya, kalau kalian mau ini, pertama ya pasti kerjaan ini tuh penting, salah satu yang paling penting. Kenapa kalian bisa kalau di CN kalian akan mendapatkan 300 dan 4 fate. Habis itu ada 200 dan 2 fate, 100 dengan 2 fate. Ya pokoknya kerjain ini untung banget sebenarnya. Oke. Dan kalau yang ini apakah perlu dikerjain bang? Kalau kalian ngerjain ya silakan aja. Kalau nggak mau dikerjain juga nggak, ya silakan aja gitu. Nggak terlalu penting-penting banget. Kecuali kalian itu beli ini untuk dapetin tampilan depannya, kalian jangan lupa kerjain karena ya bermanfaat gitu. Harganya juga lumayan terjangkau untuk di server CN ya, nggak kayak di server Eku atau Indonesia yang harganya tidak masuk akal. Oke, lanjut lagi. Seperti biasa daily ini kalian ambil dan disinilah kalian akan bermain juga. Kalian itu pasti waktu gue dulu jawab komen dapetin 18.000 itu butuh berapa lama? Yaitu gue bilang 2 hari kalau kalian try hard, ya kan? Dan di sini kalian harus memainkan ini, yaitu kalian main dari jam 12 sampai 14 akan mendapatkan 30 bento untuk energi ya. Bahkan di atas kalian bisa lihat gue dapat 1710 gitu. Wow, banyak banget. Dan di sini kalian itu mainnya di 2 shift, yaitu pertama 12 14 sampai 18.20. Ini tuh shift yang bisa dibilang dimainkan untuk para tryharder. Ini kalau kalian mau top up ya, game changing, dan ini juga ya kalau kalian mau tampilan depan. Oke, di sini ada event baru, besok gue baru bahas aja ya. Event ini gue bakal bahas besok. Dan di sini ya ini kalau server CN sih kerjain ya 300 kalau kalian dapat 2 fate itu sangat-sangat lumayan. Oke, dan ini ya gacha-gacha aja, sebenarnya nggak penting-penting banget. Dan yang mempertanyakan untuk gacha pet, oke, gacha pet itu pakai yang kuning. Kalian beli kuning, habis itu kalian tukarkan ke jadi yang ini, dan kalian bisa gacha pet, dan itu lebih murah ya. Gue kasih contoh aja, gue nggak akan belanja karena gue udah pet ya. Sebenarnya seberapa pengaruh? Lihat BP gue sekitar 4753 mungkin kalau kalian agak sedikit itu, yaitu 4753. Jika petnya gue nggak pasang 4753 ya, ingatkan 4753 jadi 4735, kebalikannya. Berpengaruh nggak terlalu, tapi ya oke lah untuk menambahkan BP. Dan gue dapet 3 nih bahkan. Oke. Jadi apakah pet itu wajib digacha? Jawabannya enggak ya. Enggak wajib karena enggak sesignifikan itu juga. Oke. Jadi apa yang dilakukan untuk player kalau kalian mau mainnya tryharder itu yang momennya garis kerasnya itu game mainnya kompetitif mode. Pertama kalian bisa cek email terkadang beberapa dikasih ya lumayan lah ya kalau server CN. Tapi kalau di Indo jarang-jarang. Ya apa nih? Oke, di sini kalian itu mainin ini juga di tiap harinya karena kalian akan mendapatkan sebuah token untuk gacha juga. Dan token gacha itu untuk ini. Kalian bisa dapetin XP energi, ya lah. Pokoknya kalian bisa dapat energi segala macam. Gua ada 2000, kita langsung tes aja gitu. Ada yang langsung 100 kali gacha itu 20.000 itu. Di Indonesia mana ada. Nah, kalian akan mendapatkan Safira, token ini ada gold dan juga XP sama level gitu. Ya lumayan lah ya. Level buat naikin Safiranya. Tapi kan gue mau bahas orang main kompe ya. Ya juga. Ya udahlah. Agak melenceng dikit tadi. Ya udah, tapi kita langsung aja ke serius ya. Pertama kalian mainin ini untuk story.
Dan storynya itu pastikan sampai yang hard, easy, medium, hard. Kalian mainin sampai hard, dan sampai yang gak kalian bisa mainin lagi tapi kelarin aja gitu. Ini gue udah malas aja maininnya. Dan ini lumayan banget untuk membantu kalian untuk masalah primo lagi berlian kalian ya, berlian. Oke, seandainya udah nggak ada yang bisa dikelarin ini nih, map mentok, simpelnya map mentok. Wih, kalian bisa untuk ini buat nambahin resource kalian. Ini ada kartu EXP, ada yang buat ini tuh rune ya, ini rune ya kalau nggak salah, gue lupa. Ya ini ya, ini buat upgrade karakter yang, dan juga hitungannya senjatanya ya, atau kalau dibilang kalau HSR itu Lycorn ya. Oke, lanjut di bagian ketiga. Oke, bagian ketiga atau gambar waktu yang paling wajib itu dimainin adalah dua ini. Pertama ini, kalian itu dapat diamond, dan juga tekan ini. Mau di server Indo, mau di server CN, itu sama-sama dapat diamond dan juga kartu ini. Ini wajib dimainkan. Ya elah, toh modalnya cuma 10 kok, santai aja. Jadi yang benar-benar mentok kalian mainin ini. Ini tiap hari harus kalian mainin. Kalau mau yang main kompe. Ini juga oke, aduh, sabar. Nah, fungsi ini didapetin, kalian akan mendapatkan 4.000 ya. 4.000 itu kalau di server ini gua nggak tahu. Tuh kalian mainin aja yang ini. Dan itu digunakan untuk apa? Kalian ke spirit dan kalian bisa meningkatkan material, namanya itu ini. Ini gue udah mentok, barusan mentok ya. Nah, ini tuh bisa dibilang buffnya. Buff dari yang belum aja deh, White Queen. Gue bentar lagi. Nah, kalian bisa naikin ini untuk mendapatkan apa ini. Dan di sini kalian ya baca-baca aja juga nggak ada masalah sebenarnya kan. Nah, kalian bisa lihat apa yang berguna untuk akun kalian. Itu jangan lupa, itu penting loh. Itu penting, asli ini penting loh. Oke. Lanjut lagi, ini dua udah. Bagaimana dengan ini? Ini tuh biasanya dikerjain di misi harian. Penting apa enggaknya, jawabannya nggak terlalu penting banget. Jadi ya kalau kalian bosen ya silakan mainin. Kalau kalian nggak bosen ya udah gitu, nggak usah mainin. Karena nggak terlalu penting. Gerbang Sharam itu lumayan sebenarnya untuk meningkatkan sebuah rune. Kalian bisa dapetin rune itu untuk upgrade kalian, tapi cara tahu sendiri. Oke, lanjut lagi ini. Dan ini itu lawan bos juga. Penting apa enggak ya? Untuk sekarang gue mainin sih belum kelihatan banget ya pentingnya ya. Cuma buat beginian doang, jadi belum kelihatan banget pentingnya. Tapi suatu di masa akan datang pasti itu akan menjadi hal yang penting. Apakah perlu wajib dimainin? Jawaban gue enggak. Oke. Ini pakai level tinggi. Teater. Nah, untuk teater ini yang Mayuri ini wajib diselesaikan, jawabannya enggak terlalu. Tapi kalau kalian mau apa udah bisa klaim hadiahnya sampai mentok ya udah gitu. Untuk bagian Yoshino ini cerita jangan lupa kelarin karena ini penting banget buat dapetin blueprintnya Yoshino. Ya sabar. Ini aja udah hampir 51/90, kalian lihat toh. Dan ini lumayan buat tambah-tambahan. Ini juga ya ini semuanya buat primo tambahan kalian, diamond kalian. Oke. Jadi tuh sebenarnya banyak tapi keganggu sama level aja. Seandainya udah mentok semua, jadi kayak kalian ada beberapa yang nggak bisa kalian akses, yaitu tamatin ini. Setidaknya itu gue bakal bilang sampai ini. Nih, sampai kalian nggak bisa, ini udah mentok gitu. Ya sampai mentok lah, simpelnya ini sampai mentok. Kalian ini untuk nambahin BP kalian itu penting kok. Oke. Lanjut ke guild ini ya sebenarnya ambil aja soalnya hadiah gratis, kapan lagi gitu kan. Kencan ngedate ini salah satu yang paling gak terlalu wajib sih, tapi ya
nggak terlalu wajib tapi bagus gitu wis. Kalian mainin part time ya, karena part time-nya ini cuma sejam sekali. Saat kalian udah sejam sekali, kalian anggaplah ini gue bayar. Oke, ini kalian anggaplah udah sejam sekali, kalian claim dan akan mendapatkan kemungkinan besar akan dapetin diamond dengan modal yang cukup rendah ya. Tapi kalau di Indo jangan coba-coba karena ya kalian mendingan tunggu sejam. Dan ini sejam sekali kan, kita kelarin dulu. Terkadang nggak dapat. Nah, kita hitung ini 3 jam, 4 jam, 4 jam, 6 jam, 6 jam 6 8 jam, 9 10 11 12 13 14 15 15 jam, 16 17 18 15 20 21. Jika kalian main kompe itu kalian bisa 20 jam sehari. Itu jadi kalian set timer 1 jam buat ini, 1 jam buat ini, 1 jam ini. Ya tapi santai aja sih, tapi nggak mungkin karena ya ininya juga terbatas gitu. Intinya habisin aja ini. Karena ini kalian itu akan berguna di kedepan hari. Percaya sama gue, itu berguna di kedepan hari. Karena untuk apa? Karena akan bisa buat sebuah kerajinan tangan yang bisa ataupun makanan ya, lebih tepatnya makanan, kerajinan tangan atau makanan yang kemudian hari kalian bisa gunakan untuk penukaran. Contohnya seperti ini. Ini jangan. Nah, kalau ada 2 ini, ntar ada itunya kok. Nah, kalian bisa ini. Contohnya nih, gue kasih bukti. Ini udah mentok sih, 500. Tinggal yang kedua ya. Keduanya itu 600 ya. Apa cari yang lain ya? Nah ini aja. Nah ya. Ini gua kasih bukti di server Indo sama CN tuh nggak jauh beda. Ini kalian butuh 200 untuk mendapatkan 2000. Oke, kita kasih hadiah. Ini yang tadi kalian mainin, jadi kalian bisa spam kayak gini di 200 ya. Oke, satu udah 200, kalian nggak perlu kencan, lebih tepatnya, dan kalian akan mendapatkan 2000. Ya ini cuma buat di server CN lebih tepatnya. Dan kalian bisa mainin kencannya untuk mendapatkan bounce ini. Jadi ya bounce ini ya lumayan ya. Nggak penting-penting banget sebenarnya. Tapi ya udah, why not gitu. Kalian bisa dapat diamond di Indo juga dapat sih diamondnya. Tapi emang agak bete aja gitu, harus mainin beginian. Oke, ini juga bentar lagi masanya. Jadi kalian juga bisa untuk ningkatin kesukaan waifu kalian nih. Ini cuma satu ya, sorry. Harus ya ini ya salah. Wih, kotori gua. Ayang kotori. Ya udah. Jadi ini juga kalian mainin. Untuk sekarang ini masih penting ya. Kencan ini penting gitu. Lanjut. Untuk quest ya kalian berpacu kepada level sekarang. Kalau quest itu berpacu kepada level. Ini dia. Daily lagi. Ya ini pokoknya bakal muncul terus-terusan. Sampai ini banyak kok. Ini banyak asli, kalian bisa mainin di server Indo. Ini itu harus kalian kerjain. Ya simple questnya ada yang simple dan yang rumit. Ya kalian enjoy lah. Udah gitu. Lanjut lagi, kalau di chat itu ada ini. Ini dimainin gak? Jawabannya ya kalian mainin. Yang pertama, kalau kalian ambil yang kotori, kita akan mendapatkan ini berpacu kepada date-nya, pada ngedate. Di kencannya, fitur kencannya akan berpengaruh. Jika yang kedua kalian milih Miku, akan mendapatkan XP. Jika ketiga kalian pilih Kaguya Yamai bersaudara, kalian akan mendapatkan sebuah ini yang bisa kalian tukarkan nanti. Nah ini juga kalau kalian mau skin di Kurumi, kalian akan mendapatkan blueprint ini buat skin dan juga koin. Yang akhir jujur nggak penting banget. Simpelnya yang penting itu ya 4 ini. Nah lanjut. Wih, aduh, bahas kayak besok ya kali ya, gue bahas bahasnya besok deh. Ya situ ini jangan lupa kalau kalian mau mainin. Ini jangan lupa juga diambilin. Kalau kalian contohnya ada karakter yang kalian butuhkan fragmentnya.
Jangan lupa ambil. Nah, ini yang tadi kalian bakal dapetin ini dengan kotak biru ini. Kalian pasti tahu lah dapetin kotak birunya. Dan ini untuk ditukarkan menjadi sebuah kartu yang bisa kalian buat combo-combo. Simpelnya pilihan F2P ya begini, daripada signature yang tidak masuk akal harganya ya di server Indonesia. Dan ini ya, ini yang tadi gue bilang, jangan lupa diambil teman-temanku. Dan ini itu kalian jangan ambil semua, ambil yang kalian perluin aja dulu. Jangan ambil semua, jangan maruk. Dan ini juga lumayan. Ya, buku ini juga kalian harus dapetin. Itu ini yang buat apa? Yang buat itu, buat kencan. Jangan lupa diambil-ambilin. Yang ini penting juga buat kalian buat tambah-tambahan. Nah, ini untuk tampilan skin. Yang skin perang itu cuma satu. Oke, ini guild. Nah, yang tadi gue bilang guild itu jangan lupa dimainin karena apa? Guild itu isinya lumayan ya di server CN. Di server Indo gue kurang bagus gitu. Jadi kalian guild itu wajib kalian mainin ya. Ini nggak mungkin di Indo nggak ada. Ini runnya ya kalian bisa mainin kalau di server CN. Ini nggak penting. Ini ya, ini bonesnya itu bisa dapat dari gacha. Saya 100. Oh boro. sirup anjing. Ini yang war tadi itu sangat tidak masuk akal untuk itunya. Biasanya lawannya para whaler. Oke, udah mungkin itu aja yang bisa kalian mainin untuk Dead Alive. Mari kita ya udah sampai jumpa besok di besok hari. Gue bakal upload namanya eventnya ya. 2 hari ini gue akan upload Dead Alive. Bye bye ya, di hari Sabtu tungguin aja. Bye bye.